Banyak bohong terus, kemarin udah bohongin bohong. Kapan mau bayar? Pak, ini kita udah jelas dengan kasih bapak. Bapak jangan begitu dong, Pak. Gaya hidup. Salah satu simbolnya adalah kartu kredit. Tinggal gesek, barang didapat, semudah itu. Uang yang beredar pada transaksi kartu kredit per tahun nilainya mencapai kisaran angka 60 triliun rupiah. Sekitar 10%-nya bermasalah atau non-performing loan. Angka transaksi tahun lalu tercatat tak kurang dari 98 juta kali transaksi menggunakan kartu kredit. Artinya, di Indonesia per detik terjadi sekitar 200 kali transaksi dengan kartu kredit. Berbelanja dengan kartu kredit memang lebih praktis. Tidak perlu membawa setumpuk uang kontan dengan resiko kecopetan dan tindakan kriminal lainnya. Faktor keamanan sampai kemudahan pembayaran cicilan bulanan yang minimal juga menjadi pertimbangan yang menggiurkan untuk memiliki kartu kredit. Selain itu, ada pula alasan bahwa memiliki kartu kredit dianggap mengikuti gaya hidup modern dan untuk gagah-gagahan. Apalagi, syarat memiliki kartu kredit sekarang sangatlah mudah. Kepala Divisi Kartu Kredit salah satu bank, Wawan Salum, mengatakan untuk memiliki kartu kredit, urusannya relatif gampang. Proses selanjutnya pun sangat mudah sekali. Biasanya kita akan memverifikasi data-data yang tercantum di form aplikasi. Lalu setelah ini selesai, kita akan melakukan analisa dan kita akan bisa menyatakan bahwa aplikasinya bisa disetujui apa tidak. So, jadi simple juga prosesnya, tidak berbelit-belit ya. Gampang banget. Itu kadang-kadang mereka suka datang ke kantor-kantor untuk nawarin. Pertamanya nawarin, sampai hari ini pun masih ada tuh. Kalau saya nggak usah sebutin banknya lah ya. Kemarin ini teman saya juga dia bilang katanya, gampang nih, pokoknya dijamin pasti bisa katanya gitu. Dan memang keluar itu kartu kreditnya tanpa ada struk penghasilan, tanpa ada apa, cuman KTP aja, udah selesai. Dan bahkan ada yang per telepon. Berbagai lapak yang menawarkan kartu kredit kian menjamur di pusat-pusat perbelanjaan. Menurut pengamat perbankan, Elvin Masyasya, banyaknya penerbit kartu kredit menjadikan persaingan demikian ketat. Para penerbit kartu kredit pun dengan gencar menawarkan kelebihan-kelebihan produknya dengan segudang iming-iming. Sebenarnya karena persaingan di antara sesama penerbit kartu kredit demikian ketat, mereka kemudian masuk ke pasar dengan cara direct sales. Jadi mencari langsung calon-calon pemegang kartu. Nah, meskipun mereka melakukan direct sales, tetap saja calon pemegang kartu harus mengisi formulir permohonan yang nanti akan diproses oleh banknya. Yang membedakan dengan zaman dulu adalah setiap orang berinisiatif mengisi sendiri. Kalau sekarang banknya yang menawarkan langsung pada si customer. Tapi in prinsip tetap saja si pemegang kartu atau calon pemegang kartu harus mengajukan permohonan. Selain tawaran mendapatkan kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan,
Setumpuk hadiah pun dijanjikan bila bersedia menjadi nasabah produknya. Tapi awas, perlu diwaspadai juga. Iming-iming berbagai kemudahan kartu kredit terkadang berakibat fatal lantaran berbagai perilaku konsumen yang menjadikan kartu kredit sebagai alat untuk berhutang, bukan sebagai alat pembayaran. Kalau itu yang terjadi, maka tumpukan hutang yang tak kunjung terlunasi. Bunga kartu kredit yang ditawarkan tidaklah murah, rata-rata berkisar antara 3-4% per bulannya. Kalau tidak bisa membayar tepat waktu, bisa berbuntut intimidasi oleh para penagih hutang. Kartu kredit yang tadinya ditawarkan untuk mendapatkan kemudahan malah menjadi petaka yang menimpa nasabah di kemudian hari. Dengar saja ancaman tak sopan ini. Kata-kata makian nan kotor meluncur dari mulut sang debt collector. Ya, Gimana mau bayarnya utang lu? dari mana nih? Mau dari bank? Hah? Hah? Bank ke babi lu kamu. Bayar kapan dong bayarnya lu? Mama lu nanti gua tidurin tau gak lu? Gua kan nggak ada urusan sama lu. Gua kan ini sama bank. Jadi Kan gua, tahu sendiri dong, utang itu wajib bayar. Gua udah capek. tapi kan Gua bukan dapat gaji. ke lu. Hah? Kan bukan ke lu. Gua harus bayar lu, nggak mungkin ke lu. Ya gua kan udah kasih puasa. Iya mana? Udah kasih puasa berarti lu harus bayar sama gua dong. Kan yang gua tahu, gua kan kredit di kartunya itu dari bank, bukan nama lu. Iya, gua Jadi tahu gua gua. marah-marah gitu dong lu. Tahu. Gua udah marah-marah gitu. Bukan lu mau macam-macam sama gua. Hah? Nanti gua ketemu di mana sama gua? Emang kenapa emang urusan gua sama lu? Bang gua gak kenal sama lu, itu utang bayar dong. Kalau gua udah mau bayar sama lu kenapa? Ya, lu belum tahu gua ya? Kalau sudah ancaman semacam ini yang muncul, kegelisahan menyergap. Menurut salah seorang pengacara yang sering menangani nasabah kartu kredit, Egy Sujana, selain kelalaian nasabah, banyak penerbit kartu kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian terhadap calon pemegang kartu kredit. Mereka sangat tidak prudent. Harusnya kartu kredit itu kan berdasarkan permohonan dengan selektivitas yang kuat dan prudensialnya itu terjaga, dalam arti tingkat kehati-hatian dari bank maupun nasabahnya itu sudah terdeteksi dengan baik. Nah, kita tahu sekarang kartu kredit itu sangat murah sekali dan sifatnya diumbar ya, atau disebar begitu saja, bahkan ditawar-tawarkan. Orang dicolek-colek lah di mall itu, kemudian dipengaruhi sedemikian rupa dengan iming-iming ini, iming itu. Akhirnya banyak yang mau. Nah, ketika terjadi transaksi lalu ada macet, kok kenapa mereka dipersoalin? Tidak hanya belitan hutang, nasabah yang bermasalah juga harus kucing-kucingan dengan para penagih hutang yang dikenal sebagai debt collector. Penampilan persis tukang pukul. Dalam urusan penagihan, beberapa bank yang mengeluarkan kartu kredit menggunakan jasa debt collector. Tahun 2006, pemilik kartu kredit jumlahnya mencapai 8,5 juta orang dan pertumbuhan rata-rata 20-30% per tahun. Kisaran angka 10% dari kartu kredit bermasalah. Banyaknya nasabah yang bermasalah dengan kartu kredit, kini agen-agen penyedia jasa debt collector kartu kredit pun bermunculan. Salah seorang pengelola agen debt collector, Yohanis, menjelaskan perusahaannya menawarkan jasa penagihan kepada bank untuk menangani kredit macet para nasabahnya. Ya, kalau masalah order, seperti yang saya katakan bahwa kita sudah bermitra dengan pihak bank-bank tertentu. Jadi masalah distribusi akun dalam hal ini order ini semua itu datang dari pihak bank. Disalurkan ke pihak agensi dalam hal ini. Nanti setelah kemudian dari pihak agensi ini mendistribusikan kepada kolektor di lapangan. Nah, inilah masuk satu komunitas yang disebut debt collector. Nah, dari debt collector ini mereka memanfaatkannya berdasarkan tender atau
mungkin lelang tersembunyi. Misalnya Bank A, Bank B atau Bank C punya tagihan 1 miliar. Siapa debt collector yang mau beli? Nah, itu biasanya dibanding harga bisa sampai 500 juta atau paling top 750 juta. Tapi nilai tagihannya 1 miliar. Nah, jadi kan bank nggak mau repot, dia udah dapat 750 atau 500, bergantung kesepakatan mereka dengan debt collector. Debt collector ambil alih, nagih 1 miliar. Banyak cara yang dilakukan debt collector dalam penagihan, mulai dengan pendekatan secara kekeluargaan sampai cara yang membuat nasabah ketakutan, seperti ancaman, teror, makian, bahkan dengan kekerasan fisik. Kamu tuh banyak bohong terus sih. Kemarin udah bohong nih bohong. Kapan mau bayar? Pak, saya juga membayar Pak, cuman Bukan saya datang capek, saya kesini ongkos terus, ongkos ini terus. maunya apa gitu. Apa sih? Bapak, Ini kita datang udah jelas udah nanya gaji Bapak. Bapak jangan begitu dong Pak. Jadi kamu mau apa sekarang? Ya kasih jasa jangka waktu ya Pak ya, sebulan atau 2 bulan itu akan saya bayarkan. Keadaan ekonomi saya juga lagi terbelakang Mbak, lagi terbelakang banget Pak, anak saya. Kepada tim Antv, debt collector kartu kredit mengaku ancaman dan teror merupakan cara yang efektif dalam penagihan. Itu sampai kita harus mengadakan perlawanan, ya enggak secara fisik tapi dengan mulut. Nah, kami sudah berdebat di situ. Nah, jadi kesan yang sehingga di situ saya memang ada sikap-sikap saya yang membuat mereka, sehingga mereka bisa mempertemukan nasabah tersebut dengan kami. Ya, karena dengan ketegasan saya, jadi mungkin mereka merasa takut ya. Tapi nggak dipungkiri kan, kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dengan cara-cara menelpon dengan menggunakan ancaman. Ya itu kondisi. Kondisi kalau misalnya kita ketemu nasabah yang seperti itu saya akan balik lagi kan dengan bukan ancaman, jadi ketegasan buat mereka. Sejauh mana tuh ketegasan? Ya seperti abang jangan macam-macam ya, tidak usah menghindar dari saya. Saya bilang ada masalah tolong diselesaikan. Saya mau membantu, tapi jangan menghindar dari saya. Nanti masalahnya tambah rumit. Dina, salah seorang korban kekerasan debt collector kartu kredit, trauma terhadap aksi para debt collector. Bukan hanya teror dan ancaman, perampasan benda berharga pernah dialaminya. Tuh, saya bilang bukan saya nggak mau bayar, sekarang saya lagi kesulitan, saya bilang gitu. Akhirnya saya panggil suami saya datang ke kantor sini. Nah, bicara-bicara rupanya dia lihat suami saya pegang handphone. Waktu itu saya lupa judulnya apa, tipenya ya handphonenya. Terus dia bilang, udah handphone itu aja saya ambil, katanya gitu. Kebetulan nih handphone saya rusak, katanya gitu. Terus suami saya masih bilang, loh ini handphone murah, buat apa? Toh nggak bisa nutupin utangnya. Nggak apa-apa deh, katanya gitu. Tapi ini masih lebih bagus, ada kameranya lagi, katanya gitu. Iya tapi ini murah, saya beli cuma 200.000, sampai begitu suami saya. Nggak apa-apa deh, udah nggak apa-apa, katanya gitu. Terus akhirnya ya udah diambillah itu handphone, gitu. Jadi dia udah dapat handphone itu, ya udah dia pulang aja tanpa ada ngomong apapun gitu, tanpa ada janji apapun gitu. Dan besok bulan berikutnya pun saya masih tetap tagihan yang sama dan makin membesar karena bunga kan. Itu sering itu semua, pokoknya marga satwa keluar, anjing, babi dan sebagainya itu keluar, sampai saya dibilang pemakan duit yang bukan haknya, kayak dibilang perempuan bejat, wah itu udah sering banget. Dan itu hampir semua orang sekantor saya kena makiannya, disangkanya saya tuh membayar mereka untuk ngebohong gitu. Hanya karena alasan persaingan bisnis, bank penerbit kartu kredit tidak bisa seenaknya mengeluarkan kartu kredit kepada calon nasabahnya. Untuk mengeluarkan kartu kredit kepada calon penggunanya, Bank Indonesia sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara penerbitan kartu kredit. Disebutkan bahwa pemberian kartu kredit oleh bank yang menerbitkan hanya bisa diberikan jika ada surat permohonan kartu kredit oleh calon nasabahnya.
dengan mempertimbangkan dahulu latar belakang dan kemampuan calon nasabah. Kalau penerbitan kartu kredit itu bisa diberikan oleh penerbit hanya dengan permohonan. Nah, di sini tidak ada dituliskan bentuk penawaran atau bahkan sampai promosi. Bahkan yang ada di lapangan kita tahu ini pemaksaan. Dengan fotokopi aja deh bisa marketingnya segala macam dilakukan. Nah, ini yang sudah salah. Ketika pemegang kartu kredit terbelit masalah sehingga macet membayar tagihan-tagihan kartu kredit, pihak bank atau perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit seolah tidak peduli latar belakang masalah pemegang kartu kredit. Cara-cara yang tak lazim pun ditempuh bank dengan menerjunkan debt collector untuk menangani kredit yang bermasalah. Si pengguna kartu kredit dipaksa dengan kasar membayar hutangnya. Tidak sedikit nasabah kartu kredit yang bermasalah maupun yang lalai dalam membayar tagihan ketakutan oleh sikap-sikap debt collector sehingga meminta perlindungan dari ancaman yang terus menghantui. Keluhan mereka ini intimidasi. Artinya intimidasi lewat telepon, ya. Bisa juga ada juga yang intimidasi karena kolektor datang mengganggu kenyamanan. Ini yang kita terangkan ke mereka. Jadi artinya intimidasi lewat telepon ini bank ini ada sedikit yang kurang baiknya. Artinya mereka telepon itu tidak pernah menggunakan nama asli dari desk call-nya. Nah, jadi artinya Anda harus bayar dong. Sampai akhirnya mereka itu disebut maling atau kebun binatang untuk keluar semua. Tapi mereka bingung, mereka cari ke bank atas nama A, misalnya Roni, itu nggak ada, bank tidak membuka. Yang namanya Roni tidak di sini, nggak ada karyawan namanya Roni. Jadi mereka menekan secara mental. Apakah kalau untuk nasabah yang sudah telat sekali membayar, apakah kita mengirimkan debt collector apa tidak? Pada prinsipnya yang kita lakukan adalah itu untuk mengingatkan pelanggan, ya, untuk membayar kembali. Mungkin pernah dengar cerita, ya, bahwa ada debt collector yang melakukan penelponan dengan kata-kata yang kasar. Itu sebetulnya mungkin bisa saya katakan hanya bagian sangat-sangat kecil. Jadi istilahnya apa ya, Mas? Kecelakaan. Menggunakan jasa debt collector dalam upaya penagihan oleh pihak bank tidak dibenarkan. Apalagi sikap-sikap debt collector yang berlebihan mengintimidasi nasabahnya. Sebenarnya yang harus menagih adalah banknya. Banknya langsung yang menagih. Kalau dia menggunakan pihak lain, itu tentu saja harus dengan kuasa dari si banknya. Dengan kuasa dari banknya, dan banknya bertanggung jawab penuh terhadap penagihan tersebut. Saya kira yang terjadi di masyarakat sekarang adalah mispersepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menagih. Padahal mestinya siapapun yang menagih itu adalah on behalf bank, atas nama bank, dan banknya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses tersebut. Dan tidak bisa bertindak semena-mena kepada card holder. Kelemahan para debt collector atau penagih hutang dalam menjalani perintah adalah tidak disertai surat kuasa dari bank. Biasanya mereka hanya membawa surat tugas. Secara hukum, debt collector yang hanya membawa surat tugas tidak bisa mewakili bank sebagai kreditur untuk menagih hutang nasabahnya. Kita harus ada surat perintah, ya, dari pihak bank. Jadi kita bukan hanya dikasih kamu debt collector udah terjun aja. Kami juga tidak mau, kan. Kalau kita berjalan tidak berdasarkan surat itu, pasti disangka kami perampok dong. Memaksa, kan, memeras. Nah, tapi disitulah dari pihak bank memberikan kewenangan itu melalui surat tugas. Surat tugas. Iya. Hanya sebatas surat tugas. Surat tugas saja. Enggak ada surat kuasa. Oh, tidak. Itu surat tugas. Satu payung hukum yang nggak bisa ditunjukkan oleh debt collector adalah surat kuasa. Apa surat kuasa dia dari bank A, bank B, bank C-nya itu? Yang ada surat tugas. Tidak bisa dalam konteks hukum atau koridor hukum surat tugas. Nggak ada, yang ada surat kuasa. Nah, bank tidak mungkin berani bikin surat kuasa.
karena sudah tidak benar. Jika debt collector melakukan tindakan intimidasi, menteror nasabah yang bermasalah itu sudah melanggar hukum dan kategorinya pidana. Polisi mesti bertindak. Kalau dia pidana, polisi mesti bertindak. Gesek, barang didapat, kemudian diancam dan disakiti secara psikis bahkan fisik menjadi bagian dari bisnis di kartu kredit. Mudah mendapatkannya, tapi sulit untuk keluar dari permainan.